guys, selamat pagi, happy Sunday. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama di tempat ini bersama GYM. Oleh karena penyertaan Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, maka kita dapat merasakan anugerah Tuhan. Maka kita juga dapat beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama dengan Chwantau Suryanto, yaitu Allah yang menyelamatkan. Oleh sebab itu, yuk kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan persiapkan hati juga untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Di scan di sini saja. Oke. Tuhan memberkati dan happy Sunday. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah pada hari ini, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Tuhanlah yang di dalam hidup kita. Dia memberikan kita hidup yang baru. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Karena Salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Mari saat ini kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita pikirkan, kita renungkan kembali hal-hal yang telah kita lakukan selama 1 minggu ini. Banyak hal yang tanpa sengaja kita lakukan yang berdosa. Dan banyak hal yang kita rasa merupakan hal yang sepele. Seperti bermalas-malasan ataupun berbohong tentang hal yang kita rasa bukan hal yang besar. Sebenarnya Tuhan tahu segala sesuatu, namun Ia ingin kita datang ke hadapannya, kita akui segala kesalahan kita. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Dan saat ini kami datang untuk mengakui segala dosa kami. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang
Tuhan selalu menerangi langkah-langkah kita melalui kasih-Nya. Hanya Dialah satu-satunya yang terbaik bagi kita. Mari teman-teman, kita bersama-sama berserah dan percaya hanya di dalam Dia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita bersama-sama mengulanginya sekali lagi. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus yang penolong Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus penolong yang setia. Teman-teman, mari saat ini kita sama-sama mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Hai guys, apa kabar? Ya hari ini kata orang, saya pernah mendengar orang berkata seperti ini ya, tak kenal maka tak sayang. Dan saya yakin tidak ada orang yang tidak ingin tidak disayang. Semua orang ingin disayang, termasuk saya. Karena itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Suryanto, kalian boleh memanggil nama saya Contoh Ayau. Saya adalah jemaat di GMI Gloria. Saya dan istri, kami sama-sama menjawab panggilan Tuhan, sekolah Alkitab, namanya Contoh Lina, dan sekarang kami sama-sama melayani di gereja ini. Oke, saya pikir sekian perkenalan diri saya. Mari saat ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami boleh menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan terlebih saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami. Karena hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Guys, pada tanggal 3 Mei 2020 yang lalu, ternyata ada 3 warga negara Indonesia yang diculik dan disandera di perairan Gabon, salah satu negara di benua Afrika. 3 WNI ini bekerja sebagai di sebuah kapal penangkap ikan. Tidak pernah di dalam pikiran mereka satu hari itu mereka akan diculik oleh bajak laut. Setiap kali mereka melaut, mereka pasti punya satu pikiran, ingin cepat-cepat menyelesaikan pelayaran dan kemudian segera pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga tercinta. Tetapi hari itu mereka terkejut luar biasa, karena bukannya pulang untuk peluk anak, mereka malah jatuh ke tangan kekar bajak laut sangar. Tapi guys, apa yang terjadi ternyata terdengar sampai kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia, militer Indonesia dengan operasi senyap bekerja sama dengan militer Gabon dan pihak-pihak terkait melakukan operasi senyap untuk menyelamatkan 3 WNI ini. Dan berhasil. Akhirnya 3 WNI ini bisa diselamatkan dan kemudian dikirim pulang ke Indonesia. Guys, dalam kehidupan kita sebenarnya tidak akan pernah tahu akan terjadi kejutan apa di dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita punya teman baik, tetapi besok tiba-tiba dia jadi musuh kita. Kenapa? Karena rupanya dia merasa kita adalah saingan dia untuk merebut hati wanita pujaannya. Atau mungkin juga kita sudah berusaha bekerja, kita sudah berusaha belajar mati-matian untuk bisa lulus, diterima di Universitas A yang katanya itu adalah universitas terbaik untuk
bidang studi yang saya minati. Tapi hasil keluar, ternyata kita tidak diterima. Apa kata mama? Apa kata papa? Mau kuliah di mana saya? Atau guys, mungkin kita sudah pacaran. Hubungan semakin serius, pembicaraan tentang pernikahan juga sudah dilakukan. Satu hari rupanya pacar kita berkata, kita putus. Dulu katanya janji sejiwa, sekarang pindah lain hati. Oh guys, nyeselin. Ngapain saya pacaran dengan dia? Atau guys, mungkin hari ini kita sudah bekerja. Kita bekerja mati-matian agar apa? Agar gaji naik, promosi jabatan. Tapi kondisi sekarang, jangankan gaji naik, bisa tetap bekerja saja, sudah harus bersyukur. Tapi guys, ingat satu hal. Jika pemerintah Indonesia tadi bertindak menyelamatkan 3 WNI tersebut, maka sebenarnya kita punya Allah yang akan bertindak menyelamatkan kita di tengah-tengah segala situasi yang sulit. Guys, inilah inti perikop yang tadi kita baca. Sekarang saya ingin cerita sedikit tentang konteks 2 raja-raja. Guys, kalau kita melihat raja-raja, 2 raja-raja jelas adalah lanjutan dari kitab 1 raja-raja. Dan kalau kita melihat latar belakang dari kitab raja-raja ini, kita akan menemukan bahwa sebenarnya Israel sudah jauh daripada Tuhan. Israel adalah umat pilihan Tuhan, seharusnya mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi gara-gara Raja Ahab menikah dengan Isabel dan akhirnya penyembahan Baal kemudian berada di Israel. Semua Israel sudah menyembah kepada Raja Baal. Dan bukan hanya itu, Israel sekarang juga di bawah tekanan negara asing. Mereka sedang siap-siap diserang oleh Moab. Oh guys, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, Allah tidak membiarkan Israel. Tuhan tetap menyertai Israel. Di 1 Raja-Raja kita ketemu Tuhan mengirim Elia untuk terus bersuarakan kebenaran Tuhan bagi Israel. Dan di kitab 2 Raja-Raja kita ketemu Elisa. Elia sudah waktunya dipanggil Tuhan kembali ke surga. Sekarang Elisa menggantikan Elia. Dan kita akan menemukan 2 Raja-Raja, kita akan menemukan Elisa di kitab 2 Raja-Raja. Bahasa kerennya Elia naik ke surga, Elisa menggantikan dia, istilahnya ganti pemain. Oke, sebagai hamba Allah, sebagai nabi Allah, tentu dia akan menjadi tempat di mana jemaat akan datang. Saya pikir mirip kan dengan kita hari ini. Bukankah hari ini kalau kita punya masalah, tentu kita akan mencari hamba Tuhan kita, bukan? Setidaknya kita akan WA, ataupun kita akan telepon. Nah guys, inilah yang terjadi pada waktu itu. Salah seorang janda nabi itu datang berkeluh kesah kepada Elisa. Sampai di sini mungkin kita berpikir, kenapa ada nabi yang lainnya? Bukankah Elisa sudah nabi Allah, kenapa ada nabi lain? Nah, dulu itu ada namanya sekolah nabi. Zaman sekarang kira-kira sekolah Alkitab. Karena ada sekolah nabi, kepala sekolahnya siapa? Jelas Elisa. Nah, inilah nabi yang dimaksud. Dan ternyata salah seorang nabi yang di sana itu meninggal. Dan celakanya bukan meninggalkan warisan, ya warisan sih, warisan utang. Guys, saya pikir kalau kita setuju ya, kalau utang itu harus dibayar. Nah zaman dahulu, kalau utang tidak bisa dibayar, tidak ada uang, tidak ada apapun yang bisa digunakan untuk membayar utang, maka pihak keluarga bisa digunakan untuk melunasi utang tersebut, jadi budak. Dan inilah yang terjadi kepada janda ini. Belum kering benar air matanya karena kehilangan suami tercinta. Sekarang di depan mata dia, anak-anaknya sedang diancam, di dalam bawah ancaman untuk dibawa sebagai budak. Oh guys, hati orang tua mana, hati mama mana yang kemudian senang kalau anak-anak jadikan budak. Anak-anaknya itu bukan pergi 1-2 hari, 1-2 malam, 1-2 bulan untuk pergi menginap ke tempat lain. Tapi mereka pergi untuk jadikan budak. Bagaimana makannya? Bagaimana sekolahnya? Bagaimana tidurnya? Oh guys, bukankah ibu ini berada dalam keadaan yang sangat dead end, buntu? Tapi ketika janda ini datang,
Elisa dengan santai bertanya, oke, sekarang apa yang ada di rumah? Oh guys, janda ini menjawab, tidak ada apa-apa di rumah, kecuali buli-buli berisi minyak. Ngomong-ngomong buli-buli, saya bawa buli-bulinya ya. Oh guys, buli-bulinya itu seperti ini, sangat kecil. Ngomong-ngomong soal buli-buli minyak guys ya. Jadi orang zaman dulu itu permasalahan bau badan bukan hanya permasalahan kita pada zaman now. Ya, orang zaman dulu juga punya permasalahan bau badan karena itu mereka punya minyak dan minyak itu untuk dioleskan ke seluruh tubuhnya. Supaya apa? Supaya wangi. Ngomong-ngomong guys, saya belum semprot ya. Semprot dulu ya. Oke. Anda bau badan? Anda pengen ramuan ini? Hubungi saya. Oh guys, apa yang dimiliki oleh perempuan ini cuma botol kecil. Bisa dipakai untuk apa botol kecil ini? Tapi ketika Elisa mendengar ada buli-buli minyak, Elisa berkata, oke, sekarang kamu pergi. Pinjam segala bejana yang ada di segala tetanggamu. Ambil sebanyak-banyaknya, jangan terlalu sedikit. Lalu kemudian kamu masuk ke rumah. Kamu kunci pintu, setelah anak-anakmu masuk semuanya kunci pintu, kamu tuang minyak ini. Tuang minyak ini, tuang sampai seluruh bejana penuh. Oke, janda ini menuruti apa yang dikatakan oleh Elisa. Dan benar, ketika janda itu menuang terus, minyak itu terus mengalir sampai seluruh bejana, sampai bejana terakhir baru stop minyak tersebut. Guys, sampai di sini ada kata yang menarik. Ketika janda ini menuang minyaknya. Kata tuang di dalam tata bahasa Ibrani. Kalau bahasa Inggris sekarang kira-kira tensesnya gitu ya, present, perfect. Dalam tata bahasa Ibrani, kata tuang itu sangat berbeda. Tidak pernah berbeda dengan seperti biasanya. Kata tuang itu mengambil bentuk yang sangat berbeda, mengambil tense yang sangat berbeda. Oke, menurut para penafsir Alkitab, kata itu ingin menunjukkan bahwa ketika minyak itu dituang, maka minyak ini akan terus mengalir sampai kepada bejana yang terakhir. Tapi sampai di sini kita bertanya-tanya bukan? Bagaimana mungkin minyak itu bisa mengalir sendirinya? Jelas, kita melihat minyak ini bisa mengalir. Jelas itu karena ada pekerjaan Tuhan di dalam kesenyapan. Tuhan bekerja, tidak terlihat namun nyata. Oke, akhirnya setelah minyak itu penuh, janda ini datang kepada Elisa. Oh, ini sudah penuh bejananya. Elisa berkata, oke, sekarang kamu pergi, jualah minyak ini. Lalu, lunasilah utangmu dan hiduplah lebih daripadanya. Guys, di dalam kehidupan kita, ketika kita berhadapan dengan masalah yang begitu berat, kita tahu ada Allah yang akan menyelamatkan kita. Hal ini juga kemudian mengingatkan saya, bukankah Yesus juga pernah berkata, jika burung-burung di langit Tuhan pelihara, masa sih Dia tidak akan memberi makan kita? Dan juga pemazmur juga pernah berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Guys, kita sungguh punya Allah yang akan menyelamatkan kita di tengah-tengah kesulitan kita. Tapi sampai di sini, mungkin kita akan bertanya seperti ini. Oke, tapi itu kan tadi mujizat. Itu mujizat loh. Ya, minyak terus mengalir sampai bejana terakhir. Itu kan mujizat. Apakah mungkin abad 21 sekarang? Contoh ini abad 21 loh ya. Masa sih mujizat masih terjadi sampai hari ini? Oh guys, jelas mujizat masih terjadi. Tahun ini di sebuah jurnal kesehatan melaporkan ada orang yang mengalami kebutaan, bukan buta sejak lahir, tapi buta karena mengalami permasalahan di dalam penglihatan dalam matanya dan akhirnya jadi buta. Dan ketika didoakan, penglihatannya pulih seperti sedia kala. Oke, mujizat jelas masih terjadi sampai hari ini.
pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan masih jelas, nyata sampai hari ini. Tapi ini namanya mujizat. Mujizat itu yang namanya mujizat itu jarang-jarang terjadi. Kalau sering-sering terjadi, saya yakin bukan mujizat namanya. Tuh guys, Tuhan lebih banyak bekerja secara umum. Kenapa pekerjaan Tuhan secara umum? Tuhan ingin kita tahu, Dia adalah Allah yang akan menyelamatkan kita. Dan bukankah dengan kita tahu, ada Allah yang menyelamatkan kita. Bahkan dosa kita, Dia sudah tebus di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Dan bukankah ketika kita tahu, Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Guys, tanam konsep ini baik-baik di dalam pikiran kita. Ada Allah yang akan menyelamatkan kita. Dan bukankah ketika kita sadar dan kita tahu ada Allah yang akan menyelamatkan kita, bukankah itu menjadi pemicu terkuat bagi kita untuk kita bangkit di dalam segala permasalahan yang ada? Terhempas 1000 kali, kita bisa bangkit 1000 kali. Karena kita tahu ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia adalah Allah yang akan menyelamatkan kita. Pertanyaannya adalah, maukah kita terus bersandar dan beriman kepadanya? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa kami punya Allah yang menyertai kami. Kami punya Allah yang akan menolong kami. Dan tolong kami ya Tuhan, di tengah segala persoalan yang kami hadapi, ketika kami tahu ada Allah yang akan bersama dengan kami akan bangkit menghadapi segala kesulitan yang ada. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus berharap dan berserah kepada-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, mari saat ini kita akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God who saved my soul. Praise God, praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya percaya guys hari ini mendapat pencerahan dari Tuhan, diberkati melalui firman-Nya, melalui hamba-Nya, Chantau Suryanto.
di dalam hidup kita ya sering sekali, banyak sekali kita bertemu dengan pergumulan-pergumulan, sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sulit kita hindari, yang mungkin saja terjadi di dalam hidup kita. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan. Nah hari ini, seperti juga saudara-saudari yang menimpa, malapetaka yang menimpa saudara-saudari kita. Yang di mana? Yaitu di NTT. Ya. NTT adalah satu kota yang rata-rata itu percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Tapi mereka ditimpa masalah, problem, yaitu banjir bandang. Oleh sebab itu guys, saya meminta kita semua untuk berdoa bagi saudara-saudari yang ada di NTT. Bukan hanya doa ya, tapi mari kita mempersiapkan bantuan. Kita mengulurkan tangan kita kepada mereka. Nah gereja membuka satu kesempatan di mana kita boleh menolong saudara-saudari kita. Alkitab berkata bahwa ketika tangan sakit, maka kaki juga akan terasa sakit. Sebab kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kepala kita dan kita adalah semua anggota tubuhnya. Oleh sebab itu saudara-saudari kita yang baru kena masalah, yuk kita persiapkan hati. Kita memberikan persembahan yang terbaik. Ya memang persembahan kita kecil, tidak dapat menolong seluruh masyarakat di sana. Tapi persembahan Anda setidaknya dapat meringankan problem mereka, beban mereka. Oleh sebab itu yuk kita mempersembahkan persembahan melalui di sini ya, yaitu di rekening Gloria khusus untuk sosial nih ya. Jadi silakan Anda memberikan persembahan dan ingat kita juga memberikan persembahan buat ibadah gym. Ingat ya, mari kita memberikan persembahan terbaik. So guys, dimanapun Anda berada, doa kami selalu menyertai Anda. Happy Sunday, sampai ketemu minggu depan.